Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah bahasa Inggris ya. Jadi di pertemuan ini kita akan mulai dulu dari materi yang umum saja, yaitu mengenai Introduction to English Grammar, Word and Sentence itu saja dulu. Jadi ini adalah materi umum sebelum kita masuk ke materi-materi nanti yang mungkin lebih spesifik lagi ya. Sebelumnya saya ingatkan jaga jarak ketika Anda ada aktivitas di luar, karena itu adalah protokoler resmi dalam pandemi. Kemudian pakai masker dan seringlah cuci tangan, atau paling tidak ketika Anda setelah beraktivitas dari luar ya. Itu adalah langkah-langkah untuk mengurangi dan mencegah penularan di masa pandemi seperti ini. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua sampai ya pandemi ini berakhir, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan lancar semua ya. Maaf sekali ya, memang sekarang karena masa pandemi jadi hanya bisa tatap mukanya hanya bisa seperti ini melalui online atau daring saja. Kita tidak bisa melakukan tatap muka yang offline seperti biasanya ya. Ya, semoga nanti segera berakhir dan semuanya kembali normal seperti sedia kala. Oke. Untuk silabusnya nanti Anda bisa lihat sendiri dari jurusan, pasti nanti ada di share gitu ya. Itu apa namanya, silabus itu nanti Anda bisa lihat sendiri, isinya adalah materi-materi yang akan kita jalani satu semester ini ya. Itu isinya materinya apa saja Anda bisa lihat di situ. Oke, saya akan mulai ya menerangkan mengenai materi yang pertama ini, materi di pertemuan pertama ini. Ya, kita mulai dari halaman pertama. Introduction to English Grammar. Nah, ini pertanyaan yang paling umum itu adalah what is grammar? Ya. Apa grammar itu? Di luar sana memang ada definisi bermacam-macam. Ya, dan memang apa yang namanya ya? Karena saking luasnya grammar itu, ya definisinya banyak memang. Nah, ini saya bikin definisi ini, kita buat definisi ini, saya yang membuat definisi ini adalah diambil dari penerapan saja. Jadi apa yang kita rasakan mengenai grammar di sebuah bahasa, dalam hal ini adalah bahasa Inggris tentu saja ya. Jadi kalau kita definisikan secara umum saja, grammar itu adalah particular pattern or specific rules in arranging words into sentences and sentences into paragraph. Jadi grammar itu adalah particular pattern, pola khusus, atau specific rules. Specific rule itu aturan-aturan khusus juga dalam menyusun kata-kata menjadi kalimat dan kalimat menjadi paragraf ya. Itu kalau kita nanti membutuhkan bentuk panjang untuk berkomunikasi ya, baik secara baik secara lisan maupun secara tulis ya. Grammar also represent the perception of the language user toward its surrounding through language. Jadi grammar itu juga adalah merepresentasikan persepsi pengguna bahasa terhadap lingkungan sekitar melalui bahasa yang mereka pakai tentu saja ya. Jadi persepsi setiap pengguna bahasa A misal dengan bahasa B itu tidak sama terhadap lingkungannya. Ambil contoh persepsi pengguna bahasa Inggris dengan persepsi pengguna bahasa Indonesia terhadap lingkungannya itu juga tidak sama ya. Ada perbedaan cara persepsi secara umum ya. Ini yang kita maksud di sini nih ya. Kemudian kita pindah ke slide selanjutnya ya. Mohon sambil disimak slide-nya juga untuk mempermudah Anda memahami materi ini ya. Word and sentence. Jadi ini adalah menerangkan nanti di sini nih mengenai ya gambaran umum saja, maaf ya. Word and sentence. Jadi kenapa sih kita membahas dua ini dan apa sih pentingnya dua ini dalam sebuah kebahasaan terutama bahasa Inggris ini ya. Jadi word itu kalau di sini ditulis adalah word play crucial role in English grammar because in almost every grammar changes involve words. Jadi word itu penting, kata-kata itu penting dalam bahasa Inggris karena
Hampir di setiap perubahan grammatical itu pasti melibatkan word atau kata, ya. Contohnya ya yang terkenal ini yaitu mengenai kata kerja. Jadi saya yakin Anda masih ingat ya pembagian kata dalam bahasa Inggris yang basic, yaitu empat pembagian kata basic dalam bahasa Inggris, yaitu ada ya, yang pertama ada noun atau kata benda, yang kedua ada verb, kata kerja, definisinya di kita secara harfiah seperti itu. Kemudian adjektif, kata sifat, ya. Kemudian ada adverb atau kata keterangan, tentu saja ya. Itu nanti kita akan lihat, kita akan sering pakai di setelah ini tentu saja ya. Apa namanya? Kita kembali lagi ke verb ya. Contohnya yang perubahan tadi. Verb and it changes. Jadi seperti yang kita tahu, verb itu bisa berubah-ubah. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Inggris bisa berubah-ubah bentuknya. Dalam bahasa kita nggak ada perubahan ya. Jadi misal di bahasa Indonesia itu ada kata kerja makan. Apakah ada perubahannya ketika menggunakannya di masa lampau, di masa depan, atau masa sekarang? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada. Nah, ini contoh persepsinya tadi, perbedaan persepsi ini contoh. Atau perbedaan pola pikir itu seperti ini contohnya. Ya. Dalam perubahannya kita tahu memang ada 3 perubahan. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3 atau present, kemudian past sama past participle. Itu perubahannya di dalam verb kalau kita lihat dalam perubahan secara penggunaannya. Kemudian dalam hal merubah menjadi verb 1, verb 2, verb 3 tadi itu, verb itu ada dua perubahan atau 2 mekanisme yang biasanya kita kenal. Yaitu yang pertama adalah irregular verb dan regular verb. Jadi sekali lagi verb dalam hal ini berubahnya menjadi verb 1, verb 2, verb 3 itu ada 2 kategori atau 2 mekanisme. Yang pertama ada irregular, yang kedua ada regular. Irregular itu adalah perubahan verb dari verb 1, verb 2 ke verb 3 tanpa ada pola. Jadi tidak terpola. Anda harus, satu-satunya adalah Anda harus menghafal ya sebenarnya. Kalau enggak ya paling enggak sering-sering melihat di listnya apakah ini nih perubahan keduanya seperti apa, perubahan ketiganya seperti apa, karena tidak terpola. Sedangkan yang regular itu kebalikannya, dia terpola. Jadi polanya adalah verb ketika berubah menjadi verb 2, maka rumusnya hanyalah verb 1 ditambah ed. Itu bisa menjadi verb 2 dan verb 3. Ya, ambil contoh di sini untuk yang regular perubahannya adalah join. Join itu verb 1. Bagaimana dia merubah menjadi verb 2? Karena ini adalah termasuk regular verb, jadi hanya ditambah ed saja, joined. Kemudian menjadi verb 3 juga, ya tinggal ditambah ed saja ya. Yaitu menjadi sama seperti verb 2-nya, joined. Nah, kalau yang contohnya irregular, di sini adalah read, ya. Itu verb 1. Kemudian nanti verb 2-nya sama, read. Verb 3-nya juga sama. Ini adalah contoh irregular, jadi kayak nggak ada perubahan ya. Tapi di satu sisi yang lain mungkin ada perubahan. Misalnya kalau kita lihat kata speak, itu verb 2-nya adalah spoke. Kemudian verb 3-nya adalah spoken. Jadi perubahannya nggak mesti, nggak terpola sekali lagi ya. Nah, ketika nanti Anda membutuhkan verb yang berubah-ubah seperti ini, terutama dalam hal penerapannya dalam hal tenses ya. Jangan, kalau ragu jangan segan-segan untuk mencek list of irregular and regular verb tadi, biasanya ada di kamus. Ya, jangan segan-segan menceknya ya. Jangan terlalu positif juga kalau Anda ragu-ragu, oh ini kayaknya langsung regular aja, tinggal tambah ed. Ya, belum tentu ya. Anda cek untuk memastikan kalau ragu ya. Itu memberi Anda keuntungan, nanti kalau Anda sering ngecek, itu lama-lama hafal. Ya paling tidak Anda bisa menandai ini apakah irregular ataukah ini yang regular verb ya. Jadi ya karena kita memang baiknya menghafal,
kalau pas ragu ngecek di kamus itu bagus untuk supaya kita bisa ya menandai atau menghafalkan. Kemudian yang kedua adalah contoh mengenai noun, dalam hal ini singular and plural. Jadi ini mungkin mengingatkan ya, mungkin Anda sudah pernah dengar juga ini ya. Jadi noun itu ketika ada plural dan singular itu ada tambahannya dalam bahasa Inggris itu, yaitu tambah huruf S untuk membedakan apakah itu singular atau plural. Dalam bahasa kita nounnya, kata bendanya tidak ada tambahan apapun ketika berubah menjadi singular atau plural. Biasanya hanya ditandai dengan perubahan keterangan saja, kata keterangan. Misal ya dalam bahasa kita, buku, 2 buku, ya, bukan kemudian ditambah S misal atau ditambah huruf lain, buku menjadi 2 bukus, gitu ya nggak ada. Ya, ini perbedaan juga ya, perbedaan persepsi tadi ya mengenai noun. Nah, dalam bahasa Inggris itu misal kita ambil contoh ya, apple itu kalau kita membaca atau mendengar kata apple itu kita langsung terbayang, oh apple-nya cuma satu atau singular ya. Nah, kalau plural itu ada tambahan s di belakangnya, apples misalnya ya, 2 apples. Nggak bisa kita kemudian 2 apple biasa, itu nggak bisa ya, karena sudah aturan dari sananya begitu ya. Kenapa ditambah s ya? Ya karena persepsi mereka terhadap bahasa dan terhadap lingkungan melalui bahasa itu nggak sama. Ya begitu perbedaannya, salah satunya ya. Kemudian kita teruskan lagi di slide 3. Word arranged into sentence, and sentence is the language unit that we use the most in communication. Jadi kata-kata itu disusun menjadi kalimat. Nah, penyusunan kalimatnya ini yang melibatkan nanti grammar itu bermain di sini. Nah, apakah kata-kata itu dalam hal ini disusun itu otomatis menjadi kalimat? Sebenarnya tidak. Ya. Jadi di bawah kalimat sebelum kalimat dan sesudah kata itu ada phrase. Yaitu ya kita kalau misalnya sering mendengarnya itu dalam bahasa kita disebut sebagai frase. Nah, frase dan kalimat itu tidak sama. Frase itu hanya kumpulan kata, sedangkan kalimat itu susunan kata, ya benar kumpulan kata, tetapi menganut pola tertentu atau ya dalam istilah simpelnya menganut rumus tertentu. Itu ya. Dalam penggunaan komunikasi sehari-hari ini sambil saya teruskan ya. Good sentence or sentences offer complete meaning. Without complete meaning, we will get difficulties in doing communication. Jadi, ya kalimat yang baik itu pastilah ada complete meaningnya. Jadi menawarkan makna yang utuh. Ya. Kalau frase nih, kembali lagi tadi mengenai frase dan kalimat. Kalau frase memang tidak utuh maknanya, nggak apa-apa. Karena frase hanyalah sekali lagi kumpulan kata. Makan-makan misal dalam hal ini. Nah kalau dilontarkan kata makan-makan itu kan tidak utuh maknanya, jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Makan-makan di mana, dengan siapa, atau siapa pelakunya, ada di mana dan kapan terjadinya. Itu frase. Ya, karena memang ya tidak menawarkan makna yang utuh ya. Sedangkan kalimat itu kalau dalam contoh dalam hal bahasa Indonesia ya. Makan-makan tadi kita lengkapi. Kemarin saya makan-makan di warung si A. Atau di warung B. Atau di warung ya, silakan Anda sebut mereknya atau Anda bayangkan nama sebuah warung di situ, maka akan bermakna komplit. Oh, ternyata pelakunya adalah ini, kemudian terjadinya adalah ini dan tempatnya adalah di sana, gitu ya. Dalam hal ini seperti itu contohnya dalam bahasa Indonesia mengenai phrase and sentence. Dalam bahasa Inggris ya tinggal Anda beri contoh kalimat dan kata dalam bahasa Inggris ya. Misalnya frase dalam bahasa Inggris, misalnya contoh ya 2 books, 2 buku ya misal. Apa itu 2 books? Ya, tentu saja akan menimbulkan pertanyaan yang sama seperti contohnya dalam bahasa Indonesia. 2 buku, 2 books itu
bukunya punyanya siapa mungkin, atau kemudian itu ada di mana tempatnya, dan ada apa dengan dua buku itu. Nah, you can complete that phrase into sentence if you want to answer all of the questions about that two books ya, about that phrase ya. Jadi silakan Anda lengkapi menjadi kalimat. Dalam hal ini melengkapi two books tadi menjadi sebuah kalimat utuh ya. Terserah, nanti tergantung Anda itu mau mengarahkan two books itu ke arah mana. Ya, ini contohnya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Di situ ada sentence formula. Ya, jadi untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang baik itu ada syaratnya, yaitu harus memenuhi standar pattern atau pola tertentu. Dalam hal ini ya rumus yang sudah ditentukan ya. Ada standard formula for sentence yang mungkin sudah sering lazim, sebenarnya sudah lazim disebutkan ya, tapi mungkin beberapa dari Anda tidak pernah secara spesifik mendengarkan ini mungkin ya, atau mungkin ya lupa, atau ya nggak lupa ternyata masih ingat ya sudah. Ini kalau Anda masih ingat ya anggap saja ini adalah sebagai review simple saja ya, review sederhana atau review singkat saja. Jadi ada subjek yang pertama, kemudian ada verb, setelah itu ada objek. Jadi sentence itu urutannya seperti ini sudah ditentukan tadi, dan isinya adalah seperti itu. Ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya. Jika salah satu dari hal ini, tiga hal ini tidak ada, itu ada kemungkinan atau hampir pasti kalimat itu menjadi kalimat yang salah ya. Kemudian oke, contohnya nih, kalau kita mau contohnya misalnya I buy a book. Simpel aja contohnya, misal I buy a book. I adalah subjek, buy adalah verb, a book adalah objeknya ya. Kalau saya hilangkan salah satunya, misal subjeknya buy a book, itu kemudian akan menimbulkan pertanyaan ya, siapa yang beli? Nah, ini contoh ya. Kemudian dia tidak menjadi complete sentence karena ya seperti itu. Ada elemen yang hilang, yaitu dalam hal ini adalah subjeknya. Kalau saya hilangkan verbnya, I book, I a book, itu juga malah tambahannya ya. Kok Anda mengaku buku misalnya? Apakah ini sebuah statement yang normal? Ya, tentu saja tidak. Ya. Kalau saya hilangkan objeknya, misal I buy, lah ya apa yang dibeli ya, itu karena ya memang sekali lagi kurang komplit ya. Jadi kenapa sih tiga hal ini harus ada di sentence itu? Demi membuat kalimat itu bermakna komplit. Jadi tetap perhatikan, nanti ketika Anda berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris, usahakanlah semuanya itu dalam bentuk sentence, bukan phrase. Kalau Anda menggunakan phrase, apakah tidak bisa berkomunikasi? Bisa, tapi konteksnya menjadi sempit atau spesifik konteksnya. Dalam hal ini misalnya a glass of tea ya, jadi segelas teh. Kalau Anda misalnya di sebuah rumah makan atau kafetaria, Anda bisa menggunakan komunikasi a glass of tea. Ada kemungkinan orang di situ paham dan membuatkan Anda teh, segelas teh. Tapi jika Anda membawa frase ini keluar dari konteksnya, jadi Anda misal di kampus ke ruang dosen, a glass of tea, ya membingungkan. Apa yang dimaksud orang ini ya? Kok masuk kantor tiba-tiba mengatakan, masuk sebuah ruangan kantor misalnya mengatakan segelas teh, minta teh kah? Atau mau bagaimana kah? Ya, menimbulkan kebingungan. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan kalimat itu dalam hal komunikasi kita yang major ya. Jadi maksudnya menggunakan kalimat dalam banyak komunikasi yang kita lakukan itu karena hal seperti itu. Jadi membuat maknanya komplit ya. Seperti itu. Sedangkan kalau phrase sekali lagi ya hanya kontekstual. Apalagi nanti ketika ada formal
communication. Jadi komunikasi formal ya. Jadi misal Anda presentasi kah, ya, itu ya tidak bisa menggunakan phrase. Semua harus kalimat sebisa mungkin karena nanti bermakna ganda, membingungkan kalau Anda tidak menggunakan kalimat. Ya, Anda butuh menjelaskan sesuatu di forum formal itu, kemudian Anda memakai phrase atau membuat sebuah kalimat, menggunakan kalimat yang tidak sempurna dalam komunikasi Anda, ya apa yang ingin Anda jelaskan itu menjadi susah dipahami oleh orang-orang yang ada di situ. Ya. Oke. Kemudian ini saya terangkan juga mengenai subjek, verb, dan objek secara agak mendalam sedikit ya. Jadi kalau kita kemudian ada pertanyaan, apa saja yang bisa menjadi subjek? Ini maksud saya seperti itu ya, supaya Anda nanti tidak mungkin kebalik-balik atau bagaimana ya. Atau kalau Anda sudah paham ya, anggap saja ini adalah review singkat. Apa saja sih bisa menjadi subjek? Yaitu ada noun yang paling umum ya. Atau kata benda itu bisa menjadi subjek secara umum. Kemudian ada verb, itu apa yang bisa menjadi verb? Yaitu ya verb ya. Jadi verb itu ya kata kerja tadi ya. Nah, tapi hati-hati di sini. Verb itu ternyata dibagi menjadi dua. Oke, jadi verb itu ada dua. Ternyata hati-hati. Yaitu yang pertama ada action verb. Action verb itu adalah verb yang kita kenal seperti biasa ya. Misalnya eat, sleep, walk. Itu adalah verb yang melakukan action. Jadi verb yang melakukan aksi. Kemudian ada pertanyaan mungkin ya. Apakah ada verb yang tidak melakukan aksi? Ada, namanya adalah linking verb yang Anda kenal sebagai to be. Ya, kalau dalam hal ini yang kita kenal adalah ada is, ada am, ada are. Itu adalah linking verb atau to be. Dan itu adalah fungsinya sebagai verb. Padahal maknanya kalau Anda misalnya cari di kamus-kamus, is, am, are itu apakah melakukan pekerjaan misalnya atau melakukan action? Tidak. Ya, tapi fungsinya begitu. Makanya hati-hati dengan makna verb yang dimaknai ya, atau diartikan secara harfiah kata kerja, kemudian Anda membayangkan, oh berarti semua kata yang melakukan pekerjaan. Ya di satu sisi belum tentu juga ya. Contohnya linking verb itu tidak melakukan pekerjaan apa-apa, tapi fungsinya begitu. Fungsinya adalah sebagai verb is, am, dan are. Maka ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, mungkin yang umum terjadi di kalimat ya. Penyusunan kalimat misalnya sudah ada linking verbnya, ada action verbnya. Contoh ya, I am by a book. I am by a book. Itu salah. Kenapa? Karena ada dua verb di situ, sehingga rumusnya I adalah menjadi subjek, kemudian am adalah verb, linking verb to be yang fungsinya verb tadi, kemudian by adalah action verb atau ya fungsinya sama seperti verb ya, kemudian book adalah objek ya. Jadi ada, kalau kita tulis nanti ada subjek, ada verb dan ada objek. Nah itu tidak bisa dipakai ya. Jadi harus hilangkan salah satu. Dalam hal ini kalau pas konteksnya yang dihilangkan adalah to be-nya atau linking verb-nya. Nah bagaimana dengan misalnya I am buying a book? Apakah itu salah? Jawabannya adalah benar, karena verb action-nya tadi bukan lagi menjadi action verb, menjadi verb ing, yang itu adalah prasyarat dalam hal ini tenses progresif ya. Present progresif. Jadi rumusnya present progresif itu adalah subjek plus to be plus verb ing plus objek. Kemudian misalnya contohnya I am buying a book. Berarti kalau begitu mana verbnya di situ? Ya Anda nggak bisa misah antara am sama verb ing tadi, nggak bisa. Karena am sama verb ing itu sudah jadi satu dan itulah verbnya. Karena itu adalah sudah masuk spesifik rules-nya dari present progresif yang Anda harus patuhi ketika membuat tenses itu di dalam kalimat Anda. Jadi verbnya sudah dua, memang dua itu ya, am sama
verb ing dari rumusnya sana. Tapi kalau Anda membuat verb asli, verb 1, action verb 1, kemudian ada linking verb, itu nggak bisa. I am buy a book, itu nggak bisa. Karena double verb dalam satu kalimat. Ya bisa dibenarkan dengan salah satunya tadi, yaitu menghilangkan salah satu verb yang kurang pas. Yang kedua adalah mungkin menjadikannya ke arah tenses yang lain dan masuk ke dalam rumusnya tenses tersebut. Ya. Itu dalam artian ya memang kalau maknanya memang Anda membutuhkan tenses itu ya. Jadi mana yang lebih pas ya tergantung konteksnya. Anda mau yang bagaimana gitu loh ya. Apakah mau mengarahkan kalimat Anda menjadi progresif tadi atau menghilangkan salah satu verbnya gitu. Oke. Saya rasa maaf ya. Saya akan teruskan satu hal lagi, saya lupa menerangkan yang ini ya. Objek. Nah, apa saja yang bisa menjadi objek? Ya, semua kata kecuali kata kerja. Jadi objek itu bisa, noun bisa, adjektif bisa, adverb bisa, tapi yang nggak bisa adalah verb itu sendiri. Jadi nggak bisa, Anda nggak boleh memasang kata kerja itu di dalam objek atau memposisikan kata kerja dalam objek. Itu nggak bisa. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami ya. Maaf kalau ada keterbatasan dalam hal penyampaian. Kalau misal nanti ada yang masih nggak paham dan seterusnya, silakan Anda sampaikan di grupnya kita ya, di grup kelas kita yang sudah kita bentuk. Nah, nanti saya akan berusaha menjawab dari pertanyaan Anda ya. Oke, mengenai tugas nanti akan saya upload via LMS dan Anda juga harus mengumpulkan atau mensubmit tugas tersebut via LMS juga ya. Nanti akan saya upload. Ya, tenang saja masalah tugas ya. Pasti ada kok, tenang ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, thanks for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.